Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Mustafa, NIM 2019 008191. Di sini saya akan membuat video mengenai materi pada bab pertama sampai terakhir mata kuliah perilaku organisasi. Pada bab pertama, perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Kemudian memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Perilaku organisasi juga mencakup beberapa topik inti, yaitu pertama, motivasi, kemudian perilaku dan kekuatan pemimpin, kemudian komunikasi antar personal, kemudian struktur dan proses kelompok, kemudian pembelajaran, kemudian persepsi dan pengembangan sikap, kemudian proses perubahan, kemudian konflik rancangan kerja dan stres kerja. Kemudian ada fungsi manajemen. Setidaknya ada 4 fungsi manajemen yang paling dikenal dan banyak digunakan organisasi. Fungsi disebut dengan POAC atau planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pengarahan, serta controlling, pengendalian. Keterampilan manajemen. Agar memahami bagaimana proses manajemen bisa berjalan dengan baik, maka seorang manajer harus memiliki skill berikut, yaitu yang pertama ada teknis. Keahlian teknis berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya operasional atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara efisien serta memecahkan masalah teknis yang menjadi hambatan pekerjaan. Yang kedua ada konseptual. Hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada manusia atau human. Faktor yang penting atau unsur manajemen yang utama dalam kegiatan manajemen adalah manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Pada bab 2, materinya mengenai keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Pada bab 3, materi mengenai sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai
atau karyawan terhadap pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Kemudian ada faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Yang kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, gaji. Yang keempat, manajemen kerja. Yang kelima, kondisi kerja. Yang keenam, pengawasan atau supervisi. Yang ketujuh, faktor intrinsik dari pekerjaan. Yang kedelapan, ada komunikasi. Yang kesembilan, aspek sosial dalam pekerjaan. Yang kesepuluh, fasilitas. Beberapa korelasi kepuasan kerja. Yang pertama, motivasi. Kepuasan dan pengawasan juga berkorelasi secara signifikan dengan motivasi. Yang kedua, keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan peran dalam pekerjaannya. Yang ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik merupakan perilaku karyawan yang melampaui panggilan tugas. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terkait dengan tujuan-tujuannya. Yang kelima, ada ketidakhadiran. Ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk menguranginya. Yang keenam, berhentinya karyawan. Berhentinya karyawan penting untuk mendapat kelangsungan organisasi dan juga sangat menghabiskan biaya. Yang ketujuh, stres yang dirasakan. Stres dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seorang individu. Kemudian pada bab 4, materi mengenai emosi dan suasana hati. Ada 3 istilah yang berkaitan dengan emosi dan suasana hati, yaitu ada affect, yaitu rentan perasaan yang dialami seseorang, atau a broad range of feeling that people experience. Kemudian emotion, perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Kemudian mood, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Di sini dijelaskan emosi dapat berubah menjadi suasana hati ketika kehilangan fokus pada kejadian atau objek yang mencetuskan perasaan tersebut. Dengan tanda yang sama, suasana hati yang lebih baik atau cenderung buruk dapat membuat lebih emosional sebagai respon pada suatu kejadian. Sumber-sumber emosi dan suasana hati: stres, kepribadian, kemudian aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, dan juga gender. Pada bab 5, materi mengenai kepribadian dan nilai pengertian kepribadian. Para psikolog cenderung mengartikan kepribadian sebagai suatu konsep dinamis yang mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem psikologis seseorang.
Kemudian faktor-faktor penentu kepribadian ada dua, yaitu yang pertama faktor keturunan dan faktor lingkungan. Sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu sifat yang terkait dengan evaluasi inti diri seseorang. Sifat lainnya adalah Machiavellianisme, narsisme, kemudian pemantauan diri, berani mengambil resiko, serta kepribadian proaktif. Kemudian nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Pentingnya nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu, dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian pada bab 6, persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dengan nama individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Kemudian bagaimanapun apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Tidak harus demikian, tetapi sering ada ketidaksepakatan. Persepsi muncul semata-mata karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa kenyataannya. Itu bukan mengenai kenyataan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sikap, kebutuhan, atau motif kepentingan, atau minat, pengalaman masa lalu, pengharapan target atau objek gerakan, atau hal baru, bunyi, ukuran latar belakang, kedekatan, situasi, waktu, keadaan sosial. Kemudian pada bab 7 ada konsep motivasi. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Kemudian ada proses motivasi. Disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar dan memenuhi kebutuhan, timbullah dorongan untuk berperilaku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.